Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampai juga di pertemuan terakhir meskipun belum selesai semuanya. Paling tidak komitmen kami dengan Bapeda sudah kami penuhi, karena Bapeda yang meminta kami untuk kalau ada program ditaruh di tempat kami begitu. Kami sudah 4 tahun ada di sini dan mungkin tahun depan kami akan beralih ke kota kabupaten atau kota lain gitu. Yang disebutkan Mas dari Magelang Yus dan Mas Budi itu mengkonfirmasi temuan kami tahun pertama bahwa antara pemerintah dengan masyarakat itu butuh makelar informasi, broker information atau broker knowledge. Karena waktu 2019 penelitian kami itu manual, face to face dengan keluarga yang masuk di daftar rumah tangga miskin. Kemudian kami menanyai dan ada yang masih buta huruf, sehingga itu ngajak mahasiswa yang menuliskan begitu ya Mas Indra ya. Kami keliling di 3 kecamatan ya perwakilan. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, tahu informasi tentang kebijakan kemiskinan, tahu informasi tentang apa-apa dari pemerintah itu dari siapa, tahu kabar tentang Kota Magelang dari siapa gitu. Intinya tuh tetap ada perantaranya. Nah, perantara ini yang disebut dengan broker itu ya, makelar informasi. Ciri-ciri yang disebut makelar informasi itu ada kesamaan. Satu, suka bermain media sosial gitu ya. Terus yang dekat dengan pemerintahan. Nah, Mas Budi memenuhi syarat ya ini ya, dekat dengan pemerintahan seperti itu, dan ternyata betul hari ini dikonfirmasi lagi dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terima kasih sekali untuk partisipannya. Saya senang tadi dari Mbak Awita ya. Awita menceritakan apa yang akan direncanakan. Kok saya melihat ini kok semua yang disampaikan Mas Danang dan kru itu ternyata tertangkap dengan rapi oleh Mbak Awita begitu ya, terwujud ini. Senang mendengarnya bahwa ada kemanfaatan Mas, ada amal jariahnya gitu ya. Bapak Ibu juga sudah mengumpulkan dari penilaian para pakarnya di bidangnya, ditemukanlah 4 nilai teratas ya Mas Danang ya. Kriterianya adalah kontennya, kemudian pemberian captionnya, terus apa lagi Mas? Gambar atau videonya. Nah, siang hari ini akan ada bentuk apresiasi dari usaha Bapak Ibu sekalian yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Bapeda. Sekaligus acara ini sebenarnya syukurannya Bu Vero definitif jadi sekretaris. Bancaan. Monggo Bu Vero silahkan ini. Oh, artos dekat. Oh, pas ngerti kan men dekat Mas Bambang. Ini ibunya di foto Mas. Silahkan Bu Vero menyampaikan penghargaan. Oh ya. Semula tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah jadi kayak talk show juga Mas. Tadi itu saya dapat coklat 3 itu sebetulnya mau tak pakai door prize, pertanyaan jawab. Tapi kok tadi sudah ditanya sama Masnya sudah dijawab semua. Jadi sekarang akhirnya tujuannya berbeda. Karena tadi Bu Ruti bilang Mas Danang dan kawan-kawan kan memiliki amal yang baik sehingga ini sebagai hadiah amal. Terima kasih. Yang kedua, Mbak dari DKD ini saya mengikuti DKD Mas Danang, terdiri dari anak-anak muda ya Mbak ya. Anak-anak muda yang memiliki perhatian yang sangat besar kepada dinamika sosial, kehidupan sosial yang ada di Kota Magelang. Mereka sering sekali rutin ya Mbak ya, saya selalu mengikuti mengadakan bakti sosial, sisihkan uang saku kalian ya untuk memberikan 1 kotak nasi bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih ya Mbak, diteruskan ya Mbak ya. Itu amalnya amalnya yang dibalas nenggolnya Mbak Siti. Yang ketiga Mbak Sisil, ini juga sangat hebat. Saya apresiasi sekali. Iya betul, Mbak Sisil ini nyun sewu. Mbak Sisil ini mungkin diskominsta. Kalau tidak ada Mbak Sisil dan kawan-kawannya, saya tidak bisa membayangkan. Karena begini,
Diskominsa di kami Mas, saya mungkin bisa cerita ya, di kami banyak sekali OPD yang betul-betul membutuhkan tenaga-tenaga yang expert di dalam bidangnya. Nah, itu yang kebetulan unfortunately justru malah tidak melalui jalur-jalur resmi penerimaan CPNS, malah kami tidak mendapatkan seperti itu. Nah, melalui mereka ini kami dapatkan begitu. Sehingga betul tadi Mbak Sisil bilang, kalau tidak ada sudah ada yang khusus gitu ya Mbak Sisil ya, khusus menangani itu. Kita rekrut THL-nya dan justru fungsi itu justru mereka yang menjalankan. Itu kenapa saya sangat salut kepada Mbak Sisil, pagi, siang, sore, malam, kemanapun Pak Wali pergi atau kemanapun kegiatannya Kota Magelang ada, pagi, siang, sore, malam mereka yang meliput seperti itu. Matur nuwun nggih Mbak Sisil, nanti disampaikan ke teman-teman juga. Nah, selanjutnya sekarang pengumuman pemenang. Ya biasanya sekolah yang nomor oke Mbak. Kok ada musiknya nggak Mas, pakai deng-deng kayak gitu itu? Juara 4. Udah itu nggak usah dibacakan saja Bu yang juara 4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Ayo Mas Diri atau Mas Diri atau dua-duanya. Itu kayaknya kalau dua-duanya maju itu agak malu karena kayak angka 10. Maaf. Nggak dikira. Ayo Mas Heru. Terus saya juga, ini kayak di ruangan sosbud ya Mas Heru ya? Mas Heru saja karena temanya kemiskinan jadi agak mewakili yang kayak kurang gizi. Ini memang diet Bu. Ketok Mas. Nah, juara 3 hadir apa tidak ya? Hadir Mas. Juara 3 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Tadi kayaknya si Nur ada yang rawon enggak ya? Oke, kita tidak kita skip dulu. Juara 2 dari Yayasan Sandal Jepitan. Pasang moto Mas, motonya selfie. Ya dipotong oke. Ini aktivis betul. Mas, biar di foto Mas Sani. Pakai kamera tenanan. Nah sekarang ya Mas. Iya. Juara 1 dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Silakan. Monggo. Kalau sampai ada yang protesnya ke Mas Danang ya penilaiannya. Berdua. Oh lah bisa untuk Silver Queen bareng gitu. Langsung baru sih epic. Terima kasih. Jangan dilihat isinya ya, tapi ada isinya. Kalau untuk beli bakso cukup kok. Mudah-mudahan bisa jadi tambah semangat ya. Iya, tadi catatan kecil dari Mbak Awita itu saya tertarik karena Mbak Awita tuh mengingat pelajarannya Mas Danang dengan baik. Itu salah satunya begini.
kami sekarang kalau mengunggah ke video akan pusat kepada penerimanya gitu ya Mbak ya. Jadi bukan dari yayasannya ya. Ini sebenarnya nampaknya ini perjuangannya OPD. Nggak berani kan, tadi sudah disinggung ya, yang Bu Wali 40 detik, yang lain cuma berapa gitu ya. Ini poin penting ya Mas Danang, Mas Faul ya sebenarnya, karena akan mengangkat dari isu sosial, itu siapa sih yang menjadi pusat perhatian, itu menarik tadi Mbak Awita menjawab itu. Monggo Bu Sak untuk sekalian menutup. Atur nuwun Bu Ruti, saya tak bawa kepean saya. Kepeannya saya buat tadi Mas, berdasarkan ini resume-resume tadi itu nggih. Yaitu tadi saya berdasarkan apa yang dijawab oleh teman-teman semua, saya jadi tahu yang mau saya tanyakan sudah terjawab tadi. Intinya peserta-peserta di sini sudah betul-betul memahami kenapa sih kok pelatihan ini ada, gitu. Terus tujuannya apa sih kok ada pelatihan ini. Terus tadi sudah secara khusus satu persatu tindak lanjutnya setelah ini mau ngapain. Jadi saya nggak usah tanya lagi nggak ada. Nah, terus saya hanya mengingatkan kembali kepada teman-teman, kenapa kemudian pelatihan ini ada. Jangan lupa bahwasanya medsos itu, medsos itu untuk kita, terlebih lagi untuk OPD, sebetulnya sih secara umum hampir sama. Medsos itu kan sarana bagi kita untuk memberitahu kepada orang tentang suatu kondisi, tentang suatu keadaan yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau bagi pemerintah, bagi OPD, bagaimana kita memanfaatkan medsos itu untuk menyampaikan informasi-informasi, terutama tentang, kalau ini kemiskinan berarti tentang program-program kemiskinan seperti itu. Kalau tadi dari Bapeda bilang apa tadi Mas Yuli? Kalau tidak ada, kami hanya mengcapture tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapeda, gitu ya. Sebetulnya tidak usah kita harus menyampaikan apa yang menjadi kegiatan di OPD kita. Semua hal terkait dengan kemiskinan, kalau dalam hal ini, semua hal yang terkait dengan kemiskinan, yang terkait dengan tugas-tugas kita, itu boleh kok kita share di sana seperti itu. Hanya untuk lembaga yang lain ya, yang non pemerintah, mungkin kalau kami kemudian mengcapture kondisi kemiskinan di Kota Magelang sendiri agak kurang layak Mas, kalau kami hanya mengcapture ini loh potret kemiskinan di Kota Magelang, karena nanti kami akan dibully. Sudah tahu ada orang miskin terus lu ngapain kan? Ya enggak. Tapi yang kami share di sana adalah ini ada orang miskin dan sudah kami tindak lanjuti seperti, sehingga yang nampak di sana adalah program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu. LH terkait sekali Pak, nanti di sana digiatkan juga nggih Pak nggih. Apalagi tadi apa Pak? Pembentukan lapak nggih, pembangunan lapak untuk pemulung nggih. Nah, itu bisa sekali, maka yang akan kami share adalah berita itu. Jadi bukan kalau dari lembaga komunitas sosial memang mungkin mereka akan ada orang miskin di sini seperti itu ya. Tapi kalau kami nggak mungkin dong kami ngomong ada orang miskin di sini. Nanti, halo, lu ngapain? Sudah tahu miskin kok cuma di-share-share doang. Sama seperti kalau ada kebakaran, di foto, yang moto kok damkar di video di-share ke, itu yang lakuin damkar. Loh, kok iki kudune nulung kok malah yang video, kan seperti itu. Sama. Sehingga itulah yang menjadi tugas kita. Jadi kita bagi tugas gitu nggih. Kalau yang dari kami mungkin lebih ke menangkap aspirasi dari teman-teman komunitas sosial yang menunjukkan ini loh pemerintah ada orang miskin di sini. Nah, nanti kita yang kemudian oh iya ini loh sudah kami adakan program seperti itu. Nah, kemudian juga yang lain lagi adalah tadi yang kami sampaikan tentu saja adalah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Pertanyaan itu tidak harus selalu yang masuk monggo lapor, saudara-saudara, kan begitu ya. Kadang-kadang kita kan hidup di masyarakat nih. Kadang-kadang ada yang tanya, sebetulnya untuk mendapatkan bantuan sosial itu bagaimana sih caranya? Seperti itu. Nah, asal kita sunting ada seperti itu saja, sebetulnya kita masukkan saja ke medsos. Untuk memperoleh katakanlah raskin, itu syaratnya apa? Kita share saja, kan tidak usah harus dinsos kan yang melakukan itu.
Bapeda juga ada TKPKT, bisa sebetulnya kok nge-share itu seperti itu. Bahkan dengan sumber yang jelas, dengan sumber yang pasti, komunitas sosial juga bisa melaksanakan itu, bisa melakukan itu. Tidak harus dinas sosial gitu. Tapi adalah suatu keprihatinan juga Mas Danang bagi kami. Salah satu contoh forum saat ini sebetulnya besar harapan kami banyak OPD yang terlibat gitu. Kami juga sudah banyak undang OPD sebetulnya. Tapi satu dan lain hal kenyataannya yang hadir teman-teman hanya ini seperti itu. Nah, harapan kami ke depan yang memang sudah hadir di sini, yang memang sudah mendapatkan ilmu di sini, ke depan bisa betul-betul dimanfaatkan dan digunakan seperti itu. Saya senang Mbak dari DPU, Mbak siapa ya? Mbak, oh aku sering dengar namamu Mbak, tapi belum pernah ketemu Mbak. Saya sering dengar namanya. Mbak Kiki itu pintar bikin video Mbak. Nanti mungkin bisa kerja bareng dengan Mbak Kiki, kemudian terus membuat konten-konten itu seperti itu. Tujuan awal kita kan dulu ya saya sama Bu Ruti ngobrol-ngobrol. Kenapa sih kalau kontennya OPD kok jarang orang nengok gitu. Itu tujuan pertamanya, sehingga bagaimana sekarang kita sudah dilatih oleh Solo Pos sudah 3-4 kali ya Mas ya, dengan berapa kali kurasi juga. Saya kira itu sangat layak untuk kita coba. Ayo bareng-bareng kita coba. Sehingga kontennya punya pemerintah sudah mulai ditengok oleh masyarakat. Sehingga terjalin komunikasi. Kenapa selama ini masyarakat hanya bisa beranggapan negatif terhadap pemerintah? Karena apa? Karena ada lag, ada sumbatan komunikasi. Mas Budi dulu sering ya Mas Budi ya, sama dinas sosial ya Mas ya, sering sekali, sering. Dan Mas Budi terus akhirnya tanya ke saya. Nah, setelah di sana terjalin komunikasi yang intens, Mas Budi sudah mulai meninggalkan saya Mas. Nggak pernah lagi tanya ke saya. Kalau dulu sering sekali, Bun ini gimana tuh Bun? Sering sekali. Beliau kalau menemui hambatan pasti ke saya, pasti ke saya. Tapi setelah sudah terjalin hubungan harmonis Mas Budi dengan Bu Wulan waktu itu, saya sudah jarang sekali Mas Budi itu, kecuali pada saat Mas Budi mau pamer, Bun ini sudah berhasil, Bun saya dengan dinas sosial sudah berhasil ini, itu baru cerita ke saya. Saya dapat cerita seneng ngetok, ya seneng saya Yuan, orang malu mumet ya Mas Budi. Gitu. Jadi sebetulnya hanya masalah informasinya yang tidak tersampaikan gitu. Dulu Mas Budi sering tanya, kenapa ini tidak bisa? Kenapa? Ya memang ada aturannya yang tidak membolehkan. Setelah Mas Budi tahu, Mas Budi cari jalan. Berarti kalau ini bisa ya Bun, bisa. Kalau ini bisa. Akhirnya terus kemudian jalan gitu ya Mas Budi ya. Sudah akhirnya bisa ada kerjasama yang intens antara SJB dengan dinas sosial. Selalu ke masyarakat, selalu keliling, bahkan menjadi pintu pembuka kalau bagi kami sih ya. Jadi Mas Budi selalu di sana ada sasaran ini, ada informasi ke kami sehingga kami juga terus sasarannya tahu seperti itu. Atau paling tidak Mas Budi menjadi tahu, oh yang saya bisa lakukan ini, yang pemerintah bisa lakukan yang itu. Kalau dulu selalu kenapa ini nggak bisa, kenapa ini bisa, seperti itu. Kalau sekarang jadi sebetulnya hanya masalah keran informasi. Nah, melalui penggiatan media sosial milik OPD ini, yang kami maksudkan adalah supaya masyarakat juga imbang, mendapat informasi yang imbang gitu. Mereka juga tahu dan mereka tidak kemudian mudah terhasut oleh informasi-informasi yang sebetulnya itu diberikan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Kadang-kadang apalagi masalah kemiskinan kan masalah yang sangat sensitif nggih. Bapak Ibu nggih. Masalahnya sangat sensitif. Sing kae entuk kok aku ora seperti itu. Informasi-informasi seperti itu yang sering sekali kita dengar. Nah, karena apa? Satu jawaban yang bisa kita katakan adalah lack of information itu tadi. Jadi keterbatasan informasi, kita nggak bisa nyalahkan masyarakat karena memang mereka kurang informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka melalui itu kami sangat mohon apa yang kita sudah dapatkan hari ini kita manfaatkan sehingga ke depan memberikan kebaikan kepada
masyarakat kita, terutama masyarakat miskin yang ada di Kota Magelang ataupun masyarakat yang peduli terhadap kemiskinan di Kota Magelang. Itu saja yang ingin kami tekankan ya dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali Bu Ruti atas nama UNS dan juga Kemenristek Dikti yang sudah membiayai kegiatan ini, juga terlibat langsung Bu Ruti untuk konsep besarnya nggih Bu nggih. Terima kasih Mas Danang juga tim. Terima kasih sekali ilmu-ilmunya. Terima kasih juga kepada komunitas sosial peserta dari OPD juga. Terima kasih sekali. Betul-betul harapan saya tidak ada yang lain kecuali apa yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan, bisa bermanfaat untuk kebaikan orang banyak yang pada akhirnya kembali ke kita menjadi sebuah amal tabungan bagi kita untuk masa depan. Amin nggih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekaligus kami menutup acara ini, saya mewakili teman-teman dari Bapeda nggih. Apabila ada kekurangan dalam kami membantu nggih Bu nggih memfasilitasi terselenggaranya pelatihan ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.